Pernah nggak sih kamu ada di satu hubungan, terus kamu sadar, kayaknya aku bertahan di sini bukan karena bahagia deh, tapi karena sesuatu yang lain, yang lebih rumit. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Apa sih sebenarnya alasan di baliknya? Oke, kita langsung ke intinya ya. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Sejujur-jujurnya, kamu itu sebenarnya bertahan karena berharap hubungan ini bakal lebih baik, atau sebetulnya kamu cuma takut kehilangan dia? Harapan versus rasa takut. Dua hal ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Kenapa? Soalnya membedakan dua motivasi ini, harapan dan takut, itu langkah pertama banget buat ngerti situasi kamu yang sebenarnya. Kelihatannya sama kan, sama-sama milih buat bertahan. Tapi, asalnya itu beda banget. Yap, karena dua hal itu benar-benar beda. Dari luar, aksinya sama, kamu tetap di situ. Tapi di dalam, wah motivasinya itu kayak datang dari dua dunia yang sama sekali nggak nyambung. Nah, ini nih beda utamanya. Kalau kamu bertahan karena harapan, itu artinya kamu milih secara aktif. Kamu masih lihat ada potensi, ada masa depan yang bisa diperjuangkan. Tapi, kalau kamu bertahan karena takut kehilangan, itu beda cerita. Itu dorongannya ya rasa takut. Kamu pasif, cuma berusaha menghindari sakitnya rasa sepi, bukan karena mau bangun sesuatu yang lebih baik. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara bedainnya? Gimana kita tahu kita ini ada di posisi yang mana? Nah, yuk kita lihat beberapa tanda-tandanya. Tanda-tanda yang nunjukin kalau motivasi kamu itu mungkin lebih ke rasa takut daripada harapan. Coba deh, renungin sebentar. Apakah poin-poin ini terasa familiar buat kamu? Pertama, kamu terus bertahan padahal lebih sering disakiti daripada bahagia. Kedua, kamu jadi sering banget maklumin hal-hal yang sebenarnya nyakitin. Jauh di lubuk hati kamu tahu itu salah. Dan yang terakhir, ini yang paling berat mungkin. Kamu takut banget buat mulai lagi dari nol. Pikiran itu aja udah bikin ngeri. Jadi, ya udahlah, bertahan di tempat yang sekarang aja rasanya lebih aman. Kalau kamu ngerasa, wah ini gue banget, kemungkinan besar rasa takutlah yang lagi mengendalikan kamu. Nah, semua pola-pola tadi itu nggak muncul gitu aja loh. Ada akarnya. Ada satu emosi yang kuat banget dan ya manusiawi banget yang jadi dasarnya. Yuk kita gali lebih dalam, apa sih inti ketakutan ini? Dan ini dia jawabannya. Ini intinya, takut sendirian. Ini dia biang keladinya. Rasa takut yang dalam banget, yang bisa bikin kita lumpuh. Rasa takut inilah yang seringkali bikin kita lebih milih rasa sakit yang udah kita kenal daripada ketidakpastian kalau kita sendirian. Dan hey, ini bukan tanda kelemahan ya. Ini wajar, ini manusiawi banget. Tapi mengakuinya ke diri sendiri, itu langkah pertama buat bebas. Nah, setelah kita paham soal ini, kita sampai di satu kesimpulan yang penting banget. Ternyata masalahnya itu seringkali bukan soal kamu bisa atau nggak bisa pergi. Bukan itu, tapi tentang sesuatu yang lain. Coba dengerin baik-baik ya, karena ini benar-benar puncak dari semua obrolan kita. Terkadang, masalah utamanya itu bukan soal kemampuan. Bukan berarti kamu nggak punya kekuatan atau nggak punya cara buat pergi. Mungkin secara logika kamu bisa banget kok. Jadi penghalangnya bukan itu. Tapi karena kamu belum cukup berani untuk sendirian. Nah, coba deh rasain perbedaannya. Ini penting banget. Perspektifnya bergeser. Dari aku nggak bisa, jadi aku belum berani. Dan bedanya apa? Keberanian itu, beda sama kemampuan, adalah sesuatu yang bisa kita bangun. Pelan-pelan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah kita bongkar semuanya, coba deh ambil waktu sebentar buat diri kamu sendiri. Jawab dengan jujur. Kamu itu bertahan atau sebetulnya cuma takut kehilangan? Memahami apa motivasi sejati kamu, itulah kuncinya. Kunci buat nentuin langkah terbaik buat masa depan kamu.